Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryati, saya dari semester 6 PBI kelas karyawan. Di sini saya mau mengerjakan salah satu tugas dari Ibu Sinta, yaitu pengertian kinerja guru, persyaratan, prinsip, dan aspek penilaian kinerja guru. Sebelum ke pengertian kinerja guru, saya akan bahas apa sih yang namanya kinerja. Pengertian kinerja. Kinerja adalah prestasi kerja yang dicapai oleh seseorang. Kinerja atau prestasi kerja merupakan hasil akhir dari suatu aktivitas yang telah dilakukan seseorang untuk meraih sesuatu goals atau untuk meraih suatu tujuan. Pencapaian hasil kerja ini juga sebagai bentuk perbandingan hasil kerja seseorang dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan standar kerja atau bahkan melebihi standar, maka dapat dikatakan kinerja itu mencapai target atau mencapai prestasi yang baik. Kinerja yang dimaksudkan diharapkan memiliki atau menghasilkan mutu yang baik dan tetap melihat jumlah yang akan diraihnya. Suatu pekerjaan harus dapat dilihat secara mutu terpenuhi maupun dari segi jumlah yang akan diraih dapat sesuai dengan yang direncanakan. Pengertian kinerja guru. Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi atau kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Adapun faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja guru, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Yang pertama yaitu adanya dorongan untuk bekerja. Seorang yang sudah memiliki profesi atau sudah memiliki pekerjaan yang tetap, maka akan ada dorongan tersendiri untuk melaksanakan atau untuk bertanggung jawab terhadap profesi yang dianutnya atau profesi yang dimilikinya. Yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap tugas. Jadi seorang guru memiliki tanggung jawab untuk memberikan apa yang harus diberikan oleh seorang guru untuk pesertanya, untuk peserta didiknya. Yang ketiga yaitu minat terhadap tugas. Yang keempat, penghargaan terhadap tugas. Yang kelima, peluang untuk berkembang. Jadi seorang guru juga dapat memiliki peluang untuk berkembang, karena sejatinya seorang profesi di sini itu profesi guru, maka tidak hanya mengajar pada sekolah, tetapi juga bisa mengajar di luar lingkungan sekolah, seperti di masyarakat. Itu suatu peluang yang harus dimanfaatkan oleh seorang guru. Yang keenam yaitu perhatian dari kepala sekolah. Yang ketujuh, hubungan interpersonal dengan sesama guru. Jadi maksud dari hubungan interpersonal dengan sesama guru yaitu seorang yang memiliki profesi, khususnya di sini yaitu profesi guru, pasti memiliki friendship atau hubungan sesama guru di lingkungan sekolah. Penilaian terhadap guru ada dua model. Yang pertama yaitu skala penilaian dan yang kedua yaitu lembar observasi atau penilaian. Skala penilaian itu biasanya mengukur penampilan atau perilaku orang lain melalui pernyataan perilaku dalam suatu kontinum atau kategori yang memiliki makna atau nilai. Yang kedua yaitu observasi. Observasi merupakan cara mengumpulkan data yang biasa digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang alami sebenarnya maupun situasi buatan. Tingkah laku guru dalam mengajar
merupakan hal yang paling cocok dinilai dengan observasi. Jadi yang maksudnya yaitu mengobservasi. Biasanya penilaian guru itu tidak dilihat dari apa yang namanya, maksud kayak silabus atau RPP yang dibuat oleh guru tersebut, namun juga dari segi tingkah laku guru tersebut gimana, terus bagaimana guru itu mengajar di kelas, bagaimana guru itu menyampaikan materi, itu yang dimaksud dengan penilaian observasi. Nah, dari situ kita dapat menilai bahwa guru tersebut adalah guru yang baik atau guru yang kurang baik. Lanjut, yaitu tentang manfaat penilaian kinerja. Di sini saya hanya mengambil beberapa manfaat. Yang pertama yaitu menentukan tingkat kompetensi seorang guru. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah. Yang ketiga yaitu menyajikan suatu landasan untuk pengambilan keputusan dan mekanisme penetapan efektif atau kurang efektifnya kinerja guru. Yang keempat yaitu menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru. Selanjutnya yaitu menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta mempertahankan sikap positif dalam mendukung pembelajaran peserta didik untuk mencapai prestasi. Dan yang terakhir yaitu menyediakan dasar dalam sistem peningkatan promosi dan karir guru serta penghargaan lainnya. Adapun syarat-syarat guru yaitu yang pertama, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani serta rohani, dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu kualifikasi sebagaimana dimaksud di atas adalah tingkat pendidikan minimum yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi menjadi seorang guru itu tidak hanya memiliki experience, tapi juga harus memerlukan dan membutuhkan ijazah ataupun sertifikat yang membuktikan bahwa guru itu layak menjadi seorang guru. Yang ketiga yaitu kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu seseorang yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat keahlian sebagaimana yang dimaksud di nomor 2, tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. Jadi walaupun seorang tersebut menjadi seorang guru atau berprofesi sebagai seorang guru namun tidak memiliki ijazah, tetapi telah melakukan tes atau telah melakukan ujian kelayakan. Oke, saya lanjut. Maksudnya walaupun seorang profesi guru tidak memiliki ijazah atau tidak memiliki sertifikat untuk menunjang profesinya, tapi telah mengikuti ujian seleksi atau telah melakukan ujian kelayakan dan kesetaraan, maka seorang tersebut bisa menjadi seorang pengajar dengan catatan seorang itu harus mengikuti tes kualifikasi atau tes atau ujian-ujian yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pengajar, walaupun memang tidak memiliki ijazah ataupun sertifikat seperti guru pada guru yang sebenarnya. Oke, lanjut.
Prinsip-prinsip penilaian kinerja guru yang pertama yaitu ada objektif. Dalam penilaian objektif dilaksanakan sesuai dengan kondisi nyata guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Jadi menurut saya pribadi mungkin penilaian objektif itu dilaksanakan atau melihat bagaimana guru itu mengajar di kelas, bagaimana guru itu memberikan materi-materi pada peserta didiknya. Yang kedua yaitu adil. Di sini menurut saya seorang profesi guru memang wajib memiliki rasa adil, memperlakukan syarat, ketentuan, dan prosedur standar kepada semua guru yang dinilai. Yang ketiga yaitu transparan, memungkinkan penilaian guru yang dinilai dan pihak lain yang berkepentingan untuk mengakses informasi atau atas penyelenggaraan penilaian. Selanjutnya yaitu praktis, dapat dilaksanakan secara mudah tanpa mengabaikan prinsip-prinsip lainnya. Selanjutnya yaitu accountable, hasil pelaksanaan penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Jadi mungkin accountable itu hasil pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, maksudnya yaitu penilaian tersebut itu tidak abal-abal, tidak asal nilai, tapi tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan. Next yaitu bermanfaat. Bermanfaat bagi guru dalam rangka meningkatkan kualitas kinerjanya secara berkelanjutan sekaligus mengembangkan karir profesinya. Jadi maksud dari bermanfaat itu ini tuh bermanfaat bagi seorang guru untuk meningkatkan kualitas kinerja guru tersebut dan sekaligus dapat mengembangkan karir profesinya tersebut. Next yaitu berorientasi tujuan, dilaksanakan dengan berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan. Next yaitu berorientasi proses, memperhatikan proses bagaimana guru dapat mencapai hasil tersebut. Jadi seorang guru harus memiliki proses untuk mencapai suatu goal, untuk mencapai suatu tujuan, yang tidak lain bahwa tujuan seorang guru adalah bagaimana dia menyampaikan materi dan materi tersebut nyampai pada peserta didik dan peserta didik mampu untuk mengaplikasikannya atau mampu mengingat atau memahami materi yang telah diberikan oleh guru tersebut. Dan untuk berorientasi proses, otomatis seorang guru atau seorang profesi apapun itu dalam mencapai tujuan pasti memiliki proses. Yang terakhir selanjutnya yaitu berkelanjutan, dilaksanakan secara periodik, teratur, dan berlangsung terus-menerus selama seorang menjadi guru. Yang terakhir yaitu rahasia, hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak terkait yang berkepentingan. Persyaratan kinerja guru yang pertama yaitu valid. Dikatakan valid bila aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen-komponen guru dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan atau yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Yang kedua yaitu reliable. Dikatakan reliable atau mempunyai tingkat kepercayaan tinggi bila proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang guru yang dinilai kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. Yang ketiga yaitu praktis. Sistem penilaian kinerja guru dikatakan praktis bila dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah, dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan. Prinsip-prinsip berdasarkan ketentuan penilaian kinerja guru harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku, tidak asal memberikan penilaian-penilaian dan
mengesampingkan prosedur atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu berdasarkan kinerja. Aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja guru adalah kinerja yang dapat diamati dan dipantau sesuai dengan tugas guru sehari-hari dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Selanjutnya yaitu berlandaskan dokumen. Penilaian guru yang menilai guru yang dinilai dan unsur lain yang terlibat dalam proses penilaian kinerja guru harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem penilaian kinerja guru, terutama yang berkaitan dengan pernyataan kompetensi dan indikator kinerjanya secara utuh, sehingga penilai guru dan unsur lain yang terlibat dalam proses penilaian kinerja guru mengetahui dan memahami tentang aspek yang dinilai serta dasar dan kriteria yang digunakan dalam penilaian. Yang terakhir yaitu ada dilaksanakan secara konsisten. Dalam prinsip ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu objektif, adil, akuntabel, bermanfaat seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Transparan, berorientasi pada tujuan, berorientasi pada proses, terus berkelanjutan, dan yang terakhir yaitu rahasia. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada penjabaran yang tidak pas mohon dimaklumi, saya masih belajar dan terima kasih Bu Sinta, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.